Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursinah dari SMP Negeri 2 Salem, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan kegiatan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Asri SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Salem ini. Assalamualaikum Ibu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi begini Bu, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum kita melaksanakan observasi di dalam kelas. Jadi observasi di dalam kelas ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan harapannya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi pada kegiatan hari ini kita mengadakan praobservasi dengan tujuan agar kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga menimbulkan pembelajaran yang baik dan bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi begini Ibu, pada praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Asri. Untuk pertanyaan yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti? Baiklah Ibu Tursinah, selaku rekan sejawat saya yaitu CTP angkatan 10 ya Bu ya? Ya, Ya, angkatan 10. CTP angkatan 10. Apa tujuan yang akan saya capai dalam observasi nanti? Sebelumnya saya sampaikan bahwa di praobservasi ini insya Allah saya merancang akan memilih materi untuk observasi nanti, yaitu tentang teks berita kelas 8 Bu. Iya. Adapun tujuan dari materi tersebut yaitu tentang teks berita, satu, saya mengharapkan siswa mampu nanti menentukan struktur teks berita. Iya. Yang kedua, siswa mampu menelaah kaidah kebahasaan dari teks berita tersebut. Begitu mungkin Bu tujuan yang ingin saya capai. Ya, jadi dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas ini berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Iya. Sungguh luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga nanti tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti? Ya. Untuk area pengembangan Iya. yang ingin saya capai Iya. yaitu yang pertama, siswa mempunyai kemampuan dalam bidang pengetahuan. Yang kedua, siswa mempunyai kemampuan dalam bidang keterampilan. Dalam bidang pengetahuan di sini saya ambil dari struktur teks berita, di mana nanti siswa itu saya sajikan sebuah teks berita. Siswa itu mampu menelaah, mencari dari teks berita tersebut mana saja strukturnya. Itu dalam bidang pengetahuan. Kalau dalam bidang keterampilan, sama dari teks berita tersebut, tapi siswa diperintahkan untuk menganalisis tanda baca atau kaidah kebahasaan. Tanda baca mana yang sudah betul, mana yang masih salah. Yang masih salah itulah yang diharapkan siswa mempunyai keterampilan, yaitu bisa mengganti ke tanda baca yang betul. Begitu Bu? Ya, baik Bu.
Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti ada dua ya Bu ya, Iya. yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan ya. Betul. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Bagaimana strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya? Iya. Kalau strategi pembelajaran yang nanti saya terapkan di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSM. Ya. Nah, lalu untuk metodenya, Bu, model ya, Ya, model model. dulu. Model pembelajarannya yaitu discovery learning. Ya. Terus metode yang saya gunakan diskusi kelompok, lalu nanti ada tanya jawabnya, lalu yang terakhirnya ya ada presentasinya juga gitu Bu. Ya, jadi semacam penugasan gitu ya. Iya, penugasan. Ya, jadi intinya strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ya. Iya. Kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning Iya. dan metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan begitu ya Bu ya. Iya, iya. Ya. Oke, selanjutnya Bu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Ya, untuk media pembelajaran yang saya gunakan, ini yang pertama otomatis saya ada bahan ajar, diantaranya ada disajikan sebuah berita gitu Bu, lalu yang berikutnya ada dalam untuk penugasannya ada LKPD Bu, Iya. LKPD, lalu juga saya butuhkan laptop dan juga papan tulis dan sebagainya. Oke Bu, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas nanti? Kira-kira kapan, hari apa, kemudian di kelas berapa, dan jam berapa? Untuk pelaksanaan observasi nanti Bu, biar saya tidak mengganggu guru lain, Iya. maka saya memilih di jam pelajaran saya saja. Iya, bagus. Tepatnya yang ada yaitu hari Rabu kelas 8B, yaitu jam keempat dan kelima itu Bu jam pelajaran saya. Iya. Berarti nanti observasinya akan dilaksanakan hari Rabu ya Bu ya, Iya. di kelas 8B jam keempat dan 5 ya. Betul. Ya baik, nanti pas hari Rabu Iya. di kelas 8B jam keempat dan 5 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi dan akan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu laksanakan pembelajaran tersebut, Ibu ya. Nah, nanti setelah kita melaksanakan observasi pembelajaran, berikutnya akan kita laksanakan kegiatan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum mengakhiri percakapan ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, baik Ibu Tursina, setelah percakapan pra-observasi ini saya merasa luar biasa sekali Ibu Tursina sudah membimbing saya untuk pelaksanaan observasi, yaitu apa saja nanti yang harus saya persiapkan di dalam pembelajaran praktek pembelajaran observasi nanti. Di antaranya ada rancangan atau RPP, lalu media apa yang harus saya siapkan, materi ajar yang mana. Jadi sangat menambah wawasan saya adanya pra-observasi ini. Terima kasih Bu Tursina sudah membimbing saya. Baik Bu, terima kasih juga atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi kelas hari Rabu di kelas 8B
jam keempat, jam 5 ya Bu ya. Iya, baik. Betul Bu. Ya, demikianlah percakapan pada hari ini, percakapan praobservasi saya dengan rekan sejawat saya Ibu Asri SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Salem ini. Nanti kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, masuk semua? Ya, bagus, luar biasa. Siapa? Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu teks berita. Namun sebelumnya, biar pikiran kamu fresh, lebih serius, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Setuju? Setuju. Baik, silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Simak baik-baik apa yang Bu Guru katakan. Namun, jika Bu Guru mengatakan ada kata buruk, ya maaf, ada kata tangan, kamu lakukan. Kalau tidak ada kata tangan, jangan dilakukan. Contoh, tepuk tangan 1 kali, tepuk 2 kali. Kalau kamu tangannya gini ya. Kalau ada kata tangan dari Bu Guru, kamu lakukan. Kalau tidak ada kata tangan, kamu begini saja. Gitu ya. Siap? Siap. Konsentrasi. Iya ya, tangan aku. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Satu kali lagi. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk 2 kali. Salah ya itu ya. Ya udah, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Duduk semuanya, duduk kembali. Terima kasih. Ini adalah speaking ini melatih kemampuan konsentrasi kamu, keseriusan menyimak apa yang Bu Guru perintahkan. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas teks apa ini? Baca? Berita. Teks berita. Kemarin sedikit sudah Bu Guru jelaskan tentang teks berita. Coba tanya Bu Guru. Kalian pernah mendengar atau menonton atau mungkin menyaksikan ke lokasi langsung tentang suatu peristiwa, itu dinamakan berita kan, kemarin suatu peristiwa yang terjadi ya. Kalian yang sering kalian temui berita itu di mana? Televisi. Televisi bagus. Terus di HP pintar. Terus di radio bagus. Terus online boleh. Terus langsung. Berarti
dari berita tersebut. Coba baca bareng-bareng. Nanti setelah ini guru ajarkan, kamu harus mampu menelaah suatu teks berita yang nanti sudah guru sediakan di dalam LKPD, ya. Teks beritanya nanti kamu diskusi, guru akan membagi. 5W plus 1H di sini ada di sini menurut bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris, dan ada yang menurut bahasa bahasa Indonesia. Kenapa Bu Guru ini di sini dituliskannya 5W plus 1H? Karena nanti diawali dengan huruf W ada 5, lalu ditambah yang diawali huruf H itu ada 1. Ya. Nah, untuk W yang pertama menurut bahasa Inggrisnya yaitu what. What kalau bahasa Indonesianya di sini apa. W yang kedua yaitu who. Who bahasa Indonesianya who. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, salah nggak guru hukum. Kalau menjawab boleh tulis saja. Who siapa. Siapa. Lalu W yang ketiga where. Jangan where ya. Where. Dalam bahasa Indonesianya di mana. W yang keberapa? 4. When. Bahasa Indonesianya when. Kapan? When. Kapan. Terus satu lagi lainnya why. Why bahasa Indonesianya pintar. Mengapa why? Mengapa. Lalu satu lagi berarti H ya. Berarti H. H-nya yaitu how. How bahasa Indonesianya apa? How bahasa Indonesianya bagaimana. How itu bagaimana. Sudah, ini lengkap 5W plus 1H. Coba kamu sebutkan bareng-bareng bahasa Inggrisnya W yang pertama dan bahasa Indonesianya apa? 1, 2, 3. 1, 2, siapa? 3, where. Di mana? 4, when. Kapan? 5, why. Mengapa? 6, how. Bagus. Siapa yang mau membacakan satu orang? Seperti tadi. Yuk, sama begitu. Sekarang buat Bapak.
Ya, kamu yang siapa namanya ini? Si Rehan. Ayo Han. W yang pertama. Ya Han, W yang pertama. What? What. Bahasa Indonesianya? Apa? Yang kedua? Wo. Bahasa Indonesianya? Siapa? Yang ketiga? What. Bahasa Indonesianya? Yang keempat? When? When. Kapan? Terus? Why? Why. Mengapa? Terakhir? How? How. Oke? Nah, bagus. Tepuk tangan untuk sekarang. Oh, kan? Bagus. Gak usah ada disuruh, gak usah malu-malu juga. Tidak kayak itu anu sekarang aku guru di Gambilang aja. Dah, kan? Guru jelaskan satu-satu. Ya. Guru jelaskan satu-satu. Yang pertama what? Apa? Ini maksudnya begini. Maksudnya begini. What apa? Apa? Yang diberitakan. Maksudnya begini, apa yang diberitakan? Nanti kamu kalau suruh menganalisis bentuknya berita harus tahu apa yang diberitakan dari teks itu dibaca yang diberitakannya apa. Ya? Wahu siapa? Siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Contohnya begini. Dulu kan pernah kita ada longsor di Pasir Panjang ya. Ya. Atau di mana terjadinya ya peristiwa tersebut. Terus when siapa? Kapan?
Terus tiba-tiba ada suara berduk gitu ya. Banjir terus setelah ada suara disusul dengan longsor yang begitu luas bersama lumpur dari gunung yang mengakibatkan orang-orang yang melintasi itu terhanyut terbawa banjir. Orang masyarakat sedang di sawah juga ada yang korban terlindas oleh lumpur. Ya. Jadi kamu pintar ya, sudah menelaah tutur. Ya, struktur dan duta bisa ya, kalau ada teks kamu telaah ya. Pintar. Kalau begitu
Kalau ada yang ditanyakan,
Menurut harus bergegas pada tiba di tempat kejadian perkara TKP. Sebenarnya polisi rem lalu truk merempet belakang kanan mobil masuk Hena. Karena mengatakan berangkat dari rumah di Citra Indah di Losik Bogor sekitar pukul 10 hingga pukul 14 kendaraannya masih dalam alternatif umum. Ini baru saja kota wisata di Provinsi Maju Bukit. Hujan deras saat dihubungi pukul 13.05. Tepuk tangan untuk nomor 2. Ya,
Tepuk tangan kita nomor 1. Ayo kita mulakan. Diskusi dengan lancar dan menghasilkan yang bagus yang sudah oleh kalian dipresentasikan. Untuk pertemuan kali ini mungkin hanya materi ini, dan selanjutnya kita akan membahas, pertemuan mendatang akan membahas unsur kebahasaan teks berita yang mana nanti